Jam-jam berapa kira-kira? sebelum jam 5 Pak. Banyak kali. Ini pipa apa? Inlet. Oke, ini balik ke rumah. Dear Vloggy, selamat pagi dan salam ketemu lagi di channel Kelas Luar Galaksi. Jadi ini coba bayangkan, sudah berangkat tahu-tahu ada barang ketinggalan, alhasil mobilnya mundur. Dan hari ini kita akan melakukan lagi kegiatan seperti biasa, tematik survei di Tambak Udang. Dan selalu menjadi bumbu cerita yang sama dalam setiap kali kesempatan. Malamnya kurang tidur, istirahatnya pendek, dan kita akan melakukan perjalanan sepagi mungkin. Selalu begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, seperti itu sudah keadaannya. Dan kita ikutin perjalanannya kali ini. Jangan kemana-mana. Itu dan saat ini kita sudah tiba di Alfamart, apa namanya itu, di Labu Api ya. Nunggu temen sih maunya di ujung gang sini, di ujung jalan sini. Tapi berhubung memang satu arah, jadi toh kita juga masuk ke dalam, jemput satu teman yang bernama Pak Aden gitu ya. Kebetulan satu arah, jalannya ini ke dalam disebut Jalan Raden Abdul Rahman, hingga kita tiba di perumahannya ini di BTN Green Asia. Memang banyak temen, rumahnya beda-beda ya, memang harus masuk-masuk begini. Dan selanjutnya dari sini kita mengarah lagi menuju timur, ketembus jalan utama lagi hingga mengarah ke wilayah Swete atau tepatnya ke Dimak ya. Oke, kita jemput tabung dulu di mana yang namanya daerahnya, Dasan Tereng, Narmada, ke tempat Pak Anton alias Lombok Scuba. Kalau kesini ngalah salah satu, kalau motor harus nyelip di antara ini pintu gerbang ini. Nah, karena ukuran mobil cuman satu aja masuk. Ini kita mundur nih, karena ternyata juga ada yang ngambil tabung di sini. Assalamualaikum. Oke, kita keluar, kita langsung ke sini. Ngisi bahan bakar seperti biasa. Itu apa? Komposisi dia, Pak. Oksigen. Nah, ini 40. Yuh. Ya 100% lah. Apa? 100% lah. Belanja.
Sekarang 7.21, jadi kita masih ada di luar Kota Mataram, tepatnya di Narmada. Isi BBM dulu. Kakinya turun. Dari nol, Simbae. Jalur-jalur kecil alternatif. Oke, ini kita sudah tiba di bagian dari kelurahan apa tadi, Cen? Suryawangi. Suryawangi. APT Anugrah. Kecamatan Gurung Utara. Anugrah apa tadi? Anugerah Sukses Akwindo. Oke, ini jadi kalau rupa dari lenskap pesisirnya masih berdekatan dengan Labuan Haji ya. Bentar, kayaknya kita mungkin ke sana. Jadi masih di areal mana? Depan sini Selat Alas antara Lombok dan Sumbawa. Jalan buntu, jalan buntu. Ini tambak lama kayaknya. Dipilihnya. Oh sudah. Kita ke bawah. Kamu lewatin tanahnya. Aman. Oh ya. Ini tandon gitu maksudnya? Iya. Ini truk yang tadi ya. Ya, baru mau dia buatin. Oke, jadi lokasinya ya. Di sini ada pipa tandon, kolam tandon, dua begini. Artinya rumah pompa ada di situ. Lalu dia ditampung oleh sebuah filter yang dibuat dari keranjang-keranjang gini, bebatuan, batu-batu apung. Lalu mengalir ke kolam tandon kedua, baru naik masuk ke kolam-kolam di atas. Nah, pembuangan sistem ipalnya di ujung sana tadi. Sebentar, kita ngecek ke rumah pompa dulu. Di ujung itu. Ini ya, rupa pagar-pagar yang pakai bahan apa ini? Atap ini, aluminium. Rusak kena angin ini, pukul angin ini. Karena memang posisinya seperti ini, terasi ringnya, pantainya, garis pantainya. Nah, itu sudah dihalangi oleh batu-batu besar untuk menghalangi abrasi. Nah, kondisi perairannya, lihat sekotor ini ya, keruh. Ini, Pak. Ya? Kayak dulu ini kita. Yang di mana? Nah, ini resiko ya kalau ketika hujan, tanah-tanah yang hasil dari kerukan-kerukan biasanya begini, bisa jebol nih. Oke, dilihat sekilas, ini aluran pompa yang ke pipa tandon pertama. Alirannya seperti ini, mengkol, turun lagi, jadi dibuat semacam terasi ring gitu ya. Rumahnya ini kayak di bawah gudang gitu. Ini tangganya coba lihat ya. Hanya dengan 2 mesin pompa. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kolaman pertamanya di sini nih. Dalam juga nih. Jadi dia memainkan kondisi air pasang surut, ketinggiannya sesuai pasang surut yang ada di luar. Begitu. Ini instalasi listriknya, kabel-kabel. Ya.
Oke, kita ini mau koordinasi dulu sama stafnya ini, sekalian interview seputar ini kondisi tambaknya seperti apa dan kebutuhan-kebutuhan teknis. Ya. Itu harus ada tanda tangan di atas materai dari dua belah pihak, Mas Bastian. Jam-jam Berapa kira-kira? sebelum jam 5 Pak. Oke, ini sama di bagian garis depannya ini ya, sudah tergerus air. Nah, untuk keterangan pipanya yang menjorok ke tengah itu hanya 350 meter dari rumah pompa. Jadi terbilang pendek dibanding dengan perusahaan yang kemarin kita lihat ya di Surabaya, di daerah Rambang, yang pipanya menjorok sekitar 1 kilometer ke tengah. Aduh, ayo kita balik. Bagian dari instalasi IPAL. Ini dia pipa pembuangannya. Ini mengarah ke laut sini. Nah, ini dia. Ada 4 saluran. Cuman nggak tahu mengarah ke berapa dari tempat turunan sini ke tengah sana. Ini kondisi air sudah mulai pasang, naik sampai ke sini. Ya, lihat ya momennya. Tumpah nih. Dan setelah melakukan beberapa survei ini ya, pendataan di bawah sekitar ini rumah pompa dan garis pantainya, kita pun segera beranjak menuju ke kantor yang di atas, tentunya untuk mengumpulkan beberapa data lagi terkait data-data teknikal gitu ya, baik itu jumlah pekerja, mesin-mesinnya seperti apa, berapa tenaga teknisi, dan macam-macam yang akan dilakukan oleh Pak Aden. Dan ada salah satu staf yang akan kita temui di kantor di sebelah atas. Kita mau ngopi. Oke, jalan-jalan yuk. Bentar. Jadi ini kita ada di bagian dari apa namanya nih? Basecamp, bukan basecamp sih, tempat karyawan ini. Dan beberapa peralatannya ini, pelampung-pelampungnya juga masih terbilang baru ya, belum dipakai ini. Tuh lihat kolam-kolamnya. Nah, sementara kita ini di baraknya para pekerja ini, nanti kita mau makan-makan dulu sambil nunggu namanya Pak Theo ya. Pak Theo ini entah bagian sebagai apa di sini. Ntar kita lihat dulu. Ya, kalau sudah Yang niaga melimpung maksudnya sudah saya pasang ya, dokumen ya? pasang Belum. baru disedot air. Belum. Dan saat ini kegiatan sudah selesai ya dilakukan. Untuk berikutnya kita mulai bergeser lagi dengan 2 mobil ini mengarah ke wilayah Sambelie, masih bagian dari Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur. Dan rencananya kita akan mampir di salah satu rumah makan yang akan kita temui di sana, entah di sebelah mana. Tapi sepertinya secara ini sih kemungkinan ujung-ujungnya balik lagi ke warung soto Mulen Ngenu. Lihat. Sudah tiba di Pok Gading. Sebentar lagi kita tiba di pertigaan depan. Dibayar? Baru ke ini tujuan makan siang di rumah makan Mulen Ngenu. Is ngono iku maksudnya. Enggak ada laptop. Ini Islamic Center Masjid An-Nur Poh Gading.
tiba nih di warung soto Mulengenu. Jadi target untuk menu kali ini kita sudah berbagai jenis menu coba, tinggal satu yang sop kikil belum. Saya shoot ini. Ini tumben Mulengenu menu sop kikil. Ke bawah lagi. Sama aja isinya, kuahnya sama. Terus bawah. Aduh, Oke, sudah kenyang, perut terganjal. Jadi kita sekarang menuju ke di atas ini Sambelie untuk survei kedua, lokasi tambak. Apa nama kawasannya tadi? Tadi pagi gitu. Ya. Tadi pagi enggak? Tadi pagi. Tadi pagi. Ini kawasan Lian, pohon-pohon raksasa ini. Tutup truk. Pasir belum harus kenceng itu terakhir itu kan. Oke, tiba-tiba misi Pak. Sarus. Masuk. Oke. Oke, tempat ini ya keterangannya kita sudah pernah nyelam di sini di depan sana ya. Waktu sekitar puasa bulan lalu. Jadi ini ada beberapa kebutuhan data yang memang belum dilengkapi. Salah satunya nanti ambil sampel air. Nah, saya sama Basir nih rencana. Tadi Mas Bas sama Pak Aden itu pergi ini didampingi oleh salah satu teknisinya dia. Sementara kita harus lewat luar. Sementara itu awan mendung menggantung di bawah beberapa perbukitan anak Rinjani. Nah, ini kita melangkah keluar dulu. Sementara Basir itu bawa motor nanti di belakang. Jadi kita muterin ini pinggir luar sepanjang pagaran dari tambak ini ke ujung muaranya. Baru kita ambil sampel air di depan sana. Yuk. Tuh. Ini bagian-bagian atap-atap ini ya, baru dibangun juga. Lumayan kokoh. Nih, pintu.
Ini rupa kebunannya ya. Biasanya sih ini apa ini, bekas tomat. Nah, yang di sana itu cabai. Makanya di sini sebutannya ada juga namanya Koko Pede, nama wilayahnya. Nah, ini Basir sudah mulai keluar nih. Kita naik motor. Bagus sekali bunyinya itu. Ini tiba di pantai. Nggak ada rem. Apa aja? Oh, botol yang ini TTWKA IPAL. Inlet WKA outlet PT SAS IPAL. Oh, ini berarti Yang putih. Ini Plankton net. Ada bahan ininya, campuran obatnya itu. ini kan dalam. Oh iya tuh. Oke, itu ya. Basir sudah mengarah ke tengah untuk keperluan ambil sampel air di bagian outlet inlet. Oh, ini outletnya ini ya. Ini nih pipa keluarannya, buangannya. Sembari yang itu yang ada apa namanya, jaring itu untuk ngambil sampel plankton gitu. Ini apa nih, ketinggalan punya orang nih, rokok tembakunya nih. Nah, ini nanti larutan yang akan kita masukkan ke bagian sampel dari plankton. Gunanya apa? Karena nanti sebelum kita bawa ke uji lab, jadi dia bisa mengawetkan ya, kondisinya nggak mati gitu ya si planktonnya. Tuh, Basir sudah mulai ke pinggir nih. Apa? Selaga gang. Banyak sekali, buang dikit. Berapa tetes? 3. Oke. Cukup. Ini enggak perlu kan? Kualitas air WK inlet, plankton. Apa? Outlet. Abrasi. Oh, kecil itu. Tuh ya. Ini dimakan ombak ini. Bagian dari sempadan pantainya. Mestinya ini besok harus dipasangin lagi batu-batuan.
Hancur. Ini udah mentok sini, jadi kita akan jalan ke ujung bagian dari pipa outletnya. Ini ya. Tuh, kondisi air saat ini sedang surut. Mana bagian pipanya? Kita cari rumah pompa dulu. Ini bagian pipa outlet sepertinya memanfaatkan saluran dari sungai kecil ini. Hah? Tuh lagi. Oke, sudah ya. Tuh, pasir nyemplung lagi. Jadi kondisi perairan di sini yang akan dilihat kualitas airnya seperti apa pada saat sebelum perusahaan tambak ini beroperasi. Kondisi realnya seperti apa saat ini? Nanti itu dia kenapa dalam pelaksanaan monitoring ada peraturan baru lagi bahwa per 6 bulan nanti dalam satu siklus perusahaan ini wajib dilakukan pengecekan ulang kondisinya. Jadi kita akan bisa lihat. Seandainya juga pekerjaan itu jatuh ke kita juga yang pelaksananya untuk bagian monitoring kondisinya. Nah, baru kita bisa lihat kondisi realnya seperti apa sebelum operasi perusahaan ini berjalan hingga nanti sudah pasca perjalanan sekian bulan itu ya. Baru akan terlihat perbedaannya, signifikannya seperti apa. Tuh, yuk mulai. Satu, dua, bocor deh. tiga. Kalau Mbak Diana itu bocor. Mana? Tuh. Oh lah, terlalu memang itu. Terlalu. Oke, untuk posisi di inlet sudah dilakukan. Nah, itu Basir ngecek sebentar posisinya. Nah, tinggal ini, sekarang sudah jam 1:30. Kayaknya ada satu tempat yang mungkin akan kita sempatkan, satu perusahaan tambak juga sama. Dan kemungkinan nanti akan nyelam. Mudah-mudahan sih, daripada nanti tabungnya sudah bawa jauh-jauh nggak kepake, ya sudah kita manfaatkan nyelam di posisi yang berikutnya. Begitu, lanjut ya. Bukan ban enduro ini namanya nih. Harus jadi kepiting nih ya. Oke, kita masih butuh lagi pengambilan ipal. Malah diarahkan lagi ke lokasi yang tadi. Alhasil bolak-balik nih. Sementara penunjuk jalannya enak pakai trail itu. Fogging. Ini pinggir bibir. Terus saja. Ternyata bisa.
terabas. Aduh. Tuh kan, yang kau lihat tadi ternyata. Pemancing. Wih. Motor. Gang. Oh. Sama aja ambil dalam tadi. Ketuaan Wajari motor ini, Wajari ya. Tuh. Ini teknisinya ini Abah juga ini. Oke, kita ada di bagian ipal yang ketiga. Jadi nanti ada beberapa alternatif buangan karena memang kondisi dari tambak-tambaknya itu memanjang sepanjang barat timur. Nah, ini kondisi ipalnya ya. Kolam-kolam begini. Tapi yang menarik di sini ini banyak sarang-sarang manyar ini. Nih sarang manyar nih. Ini kondisi mesin pompanya, rumah pompa ribet ya. Ini posisi mesin kedua. Oke, untuk jenis tanaman pesisirnya hanya ini sekelompok di Asosiasi Bakau. Ini jenis-jenis belukar gulung-gulung ya, rumput gulung-gulung. Sementara untuk tanaman penghijauannya ini sudah bukan jenis vegetasi asli, semacam kukun apa itu namanya ya. Nah, hingga mengarah ke sana itu ada pembangkit listrik di jauh sana. Jenis lamun Thalassia. Nah, ini masih jenis Thalassia. Oke, ini pengukuran jarak di pipa inlet. Ini ya. Oke, untuk indikasi lamun di sini ada ditemukan ini. Kalau besar begini dia ini jenisnya Acroides, apa itu? Enhalus Acroides, lalu ini Thalassia. Dan selebihnya ada yang Syringodium pipa. Sangat minim, kemungkinan juga bukan dari sini. Ini bawaan dari mungkin dari gili ya. Di antara gili-gili kecil sana. Jadi bisa diperkirakan tutupan lamunnya nggak ada di depan sini. Karena ini selebihnya rumput-rumput. Nah, ini masih juga Thalassia. Oh, ini kondisi di sebelah utara mungkin ini ya.
Jadi depan sini nih ada beberapa kapal-kapal tongkang angkutan batu bara. Nah, persis di sini ini bivak memancing. Oke, kita pendataannya main rapid ini karena keragaman dari jenis vegetasinya sudah bukan habitat asli pantai, lebih ke pola penghijauannya. Kalaupun ada yang tersisa itu tadi ada tegakan yang ini, ada pohon apa ini, baiduri yang masuk dalam kelompok belukar. Lalu ada waru laut kalau tegakan kayu. Selebihnya kelompok asosiasi semak-semak itu ada yang tipe gulung-gulung dan katang-katang. Oke, ini balik ke rumah pompa yang utama tadi. Hujan ya, jadi kita perlahan-lahan ini. Oke, pengisian bahan bakar untuk keperluan mesin. Ini mesin rumah pompa yang pertama. Belum, saya biasanya berapa siklus ganti. Ini kan jadi apa? Ya, tanggul ya. Kita ke kolam outernya, saluran outernya. Itu yang di situ tuh. Saluran apa? Enggak, yang dari kolam budidaya. Oh, dari kolam. Oke, ini kita balik lagi ke kantornya. Udah cukup untuk mendokumentasikan beberapa bagian dari tambak. Tinggal susun laporan. Kita ada sekitar Belanting. Belanting apa namanya? Warung Tegar Arema. Nih, pasukannya pada kelaparan. Nah, ini tempatnya masnya ini. Ada lewat pembeli ya, Mas? Iya, tadi dari sana. Oh, yang dari jembatan itu. Jembatan mana maksudnya? Jembatan sebelum Alta itu. Kalau dari sini. Oke, ini penampilannya. Kita makan malam di Warung Tegar Arema. Keren tampilannya nih. Lokasi di Belanting. Depan ini pertigaan jalan sekolah pendidikan kepolisian. Oh, beda namanya. Oke, kita makan dulu. Selamat makan Indonesia.